Halo, selamat datang kembali di Panci Channel. Channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tentang oli mesin, yaitu apakah bisa oli mesin motor manual dipakai matic. Apa yang kira-kira yang akan terjadi? Saat ini, ada dua jenis motor yang dijual di pasaran, yakni motor matic dan juga motor manual. Kebanyakan dari kita sekarang lebih suka menggunakan motor matic karena simple untuk dikendarai. Kita tidak perlu lagi repot-repot oper gigi saat mengendarai motor matic. Berbeda dengan menaiki motor manual yang memaksa kita untuk mengoper gigi saat mengendarainya. Kedua jenis motor ini tentu saja juga harus mendapatkan perawatan, terutama perawatan pada mesin motor. Nah, salah satu bentuk perawatan terhadap mesin motor adalah dengan memberi pelumas atau oli mesin motor. Namun, dalam membeli oli mesin motor itu, apakah sama untuk motor matic dan manual? Yuk, kita kepoin yuk setelah yang satu ini. Pernahkah Anda berpikir, ya, bisakah oli mesin motor manual dipakai untuk motor matic? Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan yang awam mengenai dunia otomotif pasti akan selalu bertanya-tanya. Tapi kalau orang yang sudah lama berkecimpung di dunia otomotif, mungkin informasi ini hanya sekedar lewat. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Pertama, Anda harus tahu jika antara motor manual dan motor matic ini memiliki sistem yang berbeda. Karena pada motor manual memakai kopling basah, yang artinya kopling ini akan terendam oleh oli. Berbeda pada motor matic yang memakai kopling kering, koplingnya tidak terendam oleh oli karena terpisah. Oke, sekarang kita bahas oli matic dipakai untuk motor manual. Jika motor manual menggunakan oli khusus motor matic, maka bisa menyebabkan terjadinya slip kopling. Hal ini karena pelumas oli mesin motor matic lebih dikhususkan pada kinerja mesin. Ini berarti formula pada oli matic berguna untuk mengurangi gesekan pada mesin seminim mungkin. Hal ini akan membuat mesin menjadi bekerja lebih ringan dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih efisien. Yang kedua, oli manual dipakai untuk motor matic. Lalu bagaimana jika oli motor manual dipakai untuk motor matic? Nah, karena motor matic ini kebanyakan menggunakan kopling kering, dan pada kopling kering ini berada di CVT, jadi tugas dari oli hanya untuk memberikan perlindungan internal terhadap mesin saja. Jadi bukan menjadi masalah jika oli manual dipakai untuk motor matic. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah karena zat aditif yang digunakan tidak seperti yang digunakan pada oli untuk matic, karena bisa membuat mesin bekerja lebih ringan. Tapi kalau ini diaplikasikan ke manual, ini tidak bisa karena akan menjadi loss. Jadi kesimpulannya adalah oli motor manual ini tidak disarankan jika dipakai untuk motor matic. Begitupun sebaliknya, oli motor matic tidak disarankan dipakai untuk motor manual. Jika kita menggunakan oli matic untuk motor manual, maka resikonya akan terjadi slip kopling pada motor manual kita tersebut. Oke, di sini jelaskan rekan-rekan semua. Sebetulnya nggak apa-apa kalau memang oli manual dipakai untuk di mesin matic, cuman yaitu kandungan zat aditifnya itu yang tidak bisa mengurangi gesekan pada mesin. Cara membedakan oli motor manual. Sekarang kita akan berbicara mengenai cara membedakan oli motor manual dan oli motor matic. Setelah Anda mengetahui apakah oli manual aman dipakai untuk motor matic dan juga sebaliknya, tentu saja Anda yang memiliki motor matic akan tenang-tenang saja. Kan sebab tidak masalah motor matic menggunakan oli motor manual.
Namun bagi Anda yang memiliki motor manual, tentu saja akan berhati-hati dalam memilih oli agar tidak salah pilih. Lalu, bagaimana cara membedakan oli motor matic dan oli motor manual? Tentu saja, antara oli motor matic dan juga oli motor manual memiliki perbedaan yang bisa Anda lihat dari kemasan atau botol oli tersebut. Berikut di bawah ini adalah cara membedakan oli motor manual dan oli motor matic ya. Jadi akan kita bahas berikutnya adalah cara membedakannya. Melihat kode JASO pada kemasan oli motor. Cara paling mudah yang bisa kita lakukan untuk membedakan oli motor matic dan oli motor manual adalah melihat kode dari JASO atau Japanese Automotive Standard Association. Biasanya untuk oli motor matic ini mendapatkan kode JASO MB yang berarti menunjukkan terdapat kandungan molybdenum di dalam oli tersebut. Kandungan ini berguna untuk menambahkan tingkat pelumasan pada mesin. Sedangkan pada oli motor manual ini mendapatkan kode JASO MA yang berarti terdapat kandungan zat aditif berupa senyawa yang berguna untuk menjadikan kopling menjadi presisi. Jadi kita menggunakan oli motor matic, maka pergesekan gigi transmisi akan menjadi kasar. Ya itulah sebabnya makanya kalau kita paksakan oli motor matic ke mesin motor manual akan terjadi kasar, menjadi kasar gigi transmisinya. Oke. Apakah ada yang tahu apa sih JASO itu? JASO berasal dari Jepang. JASO adalah singkatan dari Japanese Automotive Standard Association, yaitu lembaga Jepang yang mengecek kualitas oli. Tetapi oli dengan kode JASO ini khusus untuk motor, bukan mobil. Biasanya tertera dua alfabet di belakang JASO, misalnya MA atau MB. Kode MA lebih cocok untuk motor dengan kopling basah seperti BB atau sport, sementara untuk kode MB lebih cocok untuk motor matic atau skutik. Nah, sekarang sudah paham kan tentang tingkat kekentalan oli, tetapi sebaiknya kamu tetap berkonsultasi dengan mekanik atau montir di bengkel untuk menemukan oli yang paling cocok untuk kendaraan Anda. Untuk MA itu ada MA1, ada MA2. Semakin tinggi nilainya, misalkan sekarang MA2, berarti tingkat pelumasannya lebih bagus. Sebetulnya kekentalan oli sendiri itu pun bisa dilihat secara visual, namun ini sangat tidak kami sarankan. Jadi sebenarnya bisa, selain melihat dari kode JASO yang terdapat pada kemasan oli, kita juga bisa membedakan oli motor matic atau manual melalui tingkat kekentalan dari oli motor tersebut secara visual tentunya. Untuk oli motor manual biasanya lebih kental dibandingkan dengan oli motor matic. Hal ini karena oli motor manual bekerja untuk membuat kopling menjadi lebih presisi. Sedangkan untuk oli motor matic ini biasanya akan lebih encer jika dibandingkan oli motor manual. Hal ini karena oli motor matic hanya berguna untuk memberikan perlindungan terhadap mesin motor saja. Tapi sekali lagi kami tidak menyarankan untuk pengecekan oli dengan menggunakan visual kecuali yang sudah sangat expert. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk Anda dalam memilih oli motor sesuai dengan motor yang Anda miliki. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda terapkan. 1. Bisa melapisi logam mesin pada kendaraan. Jadi harus Anda lihat di balik kemasan label itu, Anda lihat di situ ada kapabilitas oli yang akan Anda beli dan Anda gunakan. Jadi yang pertama, bisa melapisi logam mesin pada kendaraan. Oli mesin motor yang berkualitas tentu saja harus bisa melapisi logam mesin pada kendaraan. Dengan dilapisi dengan pelumas, tentu saja mesin menjadi lebih awet dan juga enak saat digunakan berkendara. Selain itu juga harus bisa membuat mesin selalu terjaga dan tidak mudah aus. Yang kedua, bisa menahan gesekan putaran mesin. Oli yang berkualitas tentu saja harus bisa menahan semua gesekan
dari putaran mesin sehingga mesin akan menjadi lebih awet dan juga tidak menimbulkan efek gram-gram lembut di mesin motor. Ketiga, bisa menjaga kopling agar tidak slip. Kopling motor slip tentu saja menjadi masalah yang cukup serius. Jika ini terjadi pada motor Anda, maka Anda harus segera melakukan servis di bengkel terpercaya. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, Anda harus memilih oli motor yang cocok sehingga bisa menjaga kopling motor agar tidak slip. Yang keempat, memiliki jarak tempuh sesuai label produk. Setiap oli motor tentu saja memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Ini artinya, setiap sudah melebihi jarak tempuh, maka oli harus segera diganti. Untuk itu, Anda harus memilih oli motor yang memiliki jarak tempuh sesuai yang tertera di label produk. Untuk menghindari oli habis sebelum jarak tempuh. Oli motor yang habis bisa menimbulkan kerusakan pada mesin motor. Resikonya motor bisa turun mesin. 5. Mampu menambah kecepatan motor. Yang terakhir adalah pilihan oli motor yang bisa menambah kecepatan laju motor yang kita miliki. Sebetulnya ini akselerasinya ya. Dengan begitu, motor menjadi lebih cepat dan optimal saat digunakan untuk berkendara di jalan raya. Yang keenam, mampu menjaga mesin agar tidak mudah panas. Terkadang, oli yang tidak berkualitas ini bisa membuat mesin motor menjadi cepat panas, apalagi saat digunakan untuk perjalanan jauh. Untuk itu, sebaiknya Anda pilihlah oli motor yang bisa menjaga kondisi mesin agar tetap stabil dan tidak mudah panas. Hal ini sangat penting karena jika mesin motor terlalu panas, maka bisa menurunkan performa motor dan juga bisa membuat mesin motor menjadi cepat rusak. Oke, sekian pembahasan mengenai oli motor manual dipakai Matic. Namun, kami tidak menyarankan penggunaan oli tersebut karena harus sesuai dengan standarnya masing-masing motor. Dan sebaliknya, dalam melakukan pergantian oli motor, Anda lakukan di bengkel servis yang terdekat atau terpercaya atau langganan Anda. Baiklah, itulah sekilas pandang mengenai oli motor Matic dan oli motor manual. Jika memang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga pembahasan mengenai oli motor ini bisa memberikan wawasan bagi orang-orang yang betul-betul awam terhadap otomotif. Sampai jumpa di konten kami berikutnya, tips dan trik otomotif. Ciao.